Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Hasan Nasbi bongkar bohir di belakang Anies. Gadrun teriak Anies lawan oligarki, justru Anies dicapreskan si oligarki. Pemilik pulau, kekayaan gak kira-kira. Belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Ada pemilik pulau juga. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Jadi bukan cuma seorang dermawan itu juga oligarki gitu. Itu oligark gitu. Pak Yusuf Kalla itu juga oligark dan mereka kan pendukung Anies Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Ada juga pemilik pulau. Populis kerakyatan yang hipokrit lah, yang munafik gitu ya. Jadi memang sering lah jargon-jargon perlawanan seperti ini. Perlawanan seolah-olah kita berada di sisi rakyat, kemudian ini simbol perlawanan terhadap oligarki. Kasihan oligarki ini. Jadi kalau ada kampanye-kampanye yang populis kerakyatan seperti ini, kemudian oligarki dibusukin. Tumbangkan oligarki, lawan oligarki, inilah simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi di belakang, saya jamin pasti menadahkan tangan terhadap para oligark, terhadap oligarki. Karena apa? Karena biaya kampanye di Indonesia itu besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke mau kumpulin recehan dari siapa? Mau berapa banyak orang yang harus menyumbang itu? Dan ini pasti sumbangan untuk biaya politik, biaya kampanye siapapun capresnya di Indonesia pasti melibatkan sumbangan dari para oligarki. Tapi sepertinya memang dalam tradisi politik kita nggak punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi kayaknya menunggu dikeluarkan biar ada narasi dizolimi, memperkuat narasi dizolimi. Jadi di kita itu masih bercampur-campur antara etika politik dan kebutuhan untuk membangun opini publik itu masih bercampur-campur. Anies Baswedan seringkali disebut pendukungnya sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Tapi hal ini langsung disanggah oleh Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi. Menurut Hasan, Anies juga didukung oleh oligarki, sehingga dia bukan simbol perlawanan kepada oligarki. Hasan menyatakan bahwa orang di belakang Anies ada seorang oligarki yang juga memiliki sebuah pulau. Surya Paloh merupakan salah satu pemilik pulau yang ada di Pulau Seribu. Dia juga pemilik partai yang memiliki kekayaan gak kira-kira. Jadi bukan seorang yang dermawan, tapi adalah seorang oligarki. Lalu kemudian ada JK atau Yusuf Kalla yang bisa dibilang juga seorang oligarki. Maka dari itu Hasan Nasbi menyebut bahwa di belakang Anies banyak oligarkinya. Meskipun dalam kampanye populis seperti yang dilakukan oleh Anies, oligarki dijelek-jelekan sedemikian rupa, tapi di belakang sering menjadi modal politik yang menadahkan tangan terhadap para oligarki. Anies contohnya, yang didukung oleh Surya Paloh sebagai capres dari Nasdem yang penuh dengan kepentingan-kepentingan para oligarki. Mau kumpulin recehan dari banyak orang untuk biaya politik, siapapun capresnya, di Indonesia pasti melibatkan sumbangan dari para oligarki. Oligarki di Indonesia mengacu pada orang kaya yang cawe-cawe terhadap kekuasaan baik secara langsung atau tidak langsung. Anies Baswedan bisa dibilang cuma bidak para oknum politikus dan konglomerat hitam yang ada di partai, ormas, bahkan di pemerintahan. Modal Anies cuma pandai merangkai kata. Itulah yang dimanfaatkan kelompok behind the scene. Bahkan Anies sendiri malah tidak menyadari posisinya hanya seperti sosok boneka yang dipakai demi kepentingan si pemilik boneka dengan segala macam agendanya untuk negeri ini. Jika mau mencermati rekam jejaknya sendiri, seharusnya dia punya lebih dari 100 alasan untuk menyadari bahwa dirinya belum mampu untuk memimpin negeri seluas dan seplural Indonesia ini. Jika memang begitu, sebaiknya Anies segera sadar diri sebelum terlambat, karena yang namanya boneka atau mainan kalau memang dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi, ya otomatis akan dibuang dan digantikan boneka lain menurut pandangan dan kepentingan dari si pemilik boneka itu. Tapi yang namanya Anies, dia nggak peduli dengan yang namanya bidak, boneka, kepentingan dan lain-lain. Yang ia pikirkan saat ini hanya bagaimana ia menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Meskipun harus menjadi boneka bidak dan lain-lain,
oleh sebuah oligarki. Anies harus punya kardus yang cukup untuk mahar, membiayai sosialisasi dan kampanye dirinya sebagai capres. Maka mau tidak mau Anies butuh pendana yang punya duit begitu banyak. Karena kalau mengharapkan kadrun patungan untuk biaya kampanye, hampirlah mustahil. Malah kadrun yang akan minta nasbung sama Anies. Intinya, apapun Anies akan lakukan, yang penting tujuannya tercapai. Dia bisa mencitrakan diri, urusan mau dibuang atau tidak digunakan lagi, itu urusan belakangan. Yang penting, dana ada, Anies bahagia. Jadi Anies mau tidak mau harus didukung oligarki. Tapi ngomong-ngomong, kadrun paham gak sih apa itu oligarki? Jangan munafik, Drun. Kalau dukung lawan Anies disebut oligarki, begitu dukung Anies disebutnya donatur yang ingin Indonesia maju. Halah, pret lu. Anies maju dengan cara-cara yang tidak baik-baik saja. Makanya, dia memimpin dengan sangat-sangat buruk. Ketika kepemimpinannya sangat buruk, dia akan halalkan segala cara untuk membangun narasi bahwa dia bisa menjadi sosok yang memimpin bangsa ini. Salah satunya dengan cara merapat kepada oligarki. Jadi bagaimana menurut Anda? Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Pak Heru, tolong desak panitia Formula E untuk selesaikan laporan auditnya. Ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Saat pembahasan P2APBD tahun 2021 dengan BUMD, tidak ada laporan pengeluaran PT Jakpro terkait pengeluaran Formula E. Ketika ditanyakan Pak Gilbert, Dirut PT Jakpro juga tidak memberikan penjelasan yang transparan. Saat ini penyelenggaraan Formula E sudah selesai kita laksanakan, tapi tidak ada laporan keuangan rugi laba kepada publik. Karena itu, melalui forum paripurna ini, saya minta kita paripurna DPRD memutuskan meminta penjelasan gubernur supaya transparan apa adanya terkait dengan keuangan penyelenggaraan Formula E. Demikian, terima kasih. Studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai, padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar. Gitu, ini kan nggak kalau nalar kita masih sehat, ini namanya penghinaan nalar. Tapi kan kalau minta dibatalkan, uangnya sudah terlanjur hilang. Nah itulah yang harus dijelaskan. Nah, ini yang menjadi sisa pertanyaan adalah bahwa BPK mengatakan itu tidak bisa ditarik. Artinya kalau selama ini ada pejabat publik yang mengatakan bahwa itu bisa ditarik, lalu BPK mengatakan tidak bisa ditarik, ini juga akan menjadi persoalan berat karena selama kita ada di masyarakat dalam hal reses, sosmed, ini selalu menjadi pertanyaan yang harus kita klarifikasi nanti di dalam rapat kerja dengan stafnya Pak Rija dan Dirut Jakpro nanti. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah mulai bekerja. Pembukaan aduan balai kota sudah dilakukan, normalisasi sungai dan revitalisasi kawasan Monas juga akan dikerjakan ke depannya. Semua itu baik, tapi bolehlah titip satu hal yang selama ini belum pernah disebut Pak Heru. Hal itu adalah soal laporan hasil audit Formula E. Sampai sekarang laporan itu belum ada, padahal sudah dijanjikan berbulan-bulan sejak Formula E selesai digelar. Kata Gilbert Simanjuntak selaku anggota DPRD DKI Jakarta, janji Formula E akan diaudit seperti disampaikan Ketua Panitia Ahmad Sahroni dari Nasdem dan Wagub Riza Patria tidak terlaksana walau sudah berbulan-bulan. Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Tiadanya laporan memang memalukan dan tidak bertanggung jawab, namun tampaknya pihak yang terkait dengan pembuatan laporan Formula E tidak mempunyai rasa malu. Mereka nampaknya juga tidak peduli dengan laporan audit Formula E. Buktinya sampai akhir masa jabatan, selesainya laporan Formula E tidak menjadi prioritas. Yang dilakukan justru melakukan berbagai peresmian sebagai sarana pencitraan. Sudahlah, kita lupakan saja mereka yang tidak punya rasa malu dan tidak bertanggung jawab itu. Lebih baik kita sekarang fokus untuk mencoba agar laporan audit Formula E bisa selesai dan diumumkan kepada publik. Pak Heru tentunya bisa dong mendesak PT Jakpro untuk menyelesaikan laporan audit tersebut. Paling tidak itulah pesan Riza Patria dulu. Seperti kata Riza Patria pada 7 September yang lalu, Jakpro harus bisa karena Jakpro juga mendapatkan PMD dari Pemprov atas persetujuan daripada teman-teman DPRD. Jadi nggak ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jakpro pasti akan mempertanggungjawabkan semua dari APBD.
Pihak Jakpro sendiri menyampaikan bahwa sudah ada auditor yang ditunjuk pada awal September 2022 lalu. Jika benar demikian, maka audit sekarang ini sudah dijalankan. Kalau pihak Jakpro terus berlama-lama, maka Pak Heru bisa mendesak agar penyelesaian laporan dilakukan lebih cepat. Itulah yang ingin saya titipkan kepada Pak Heru. Jangan sampai soal laporan Formula E ini menguap begitu saja. Selesainya laporan ini sangat penting. Selain sebagai wujud tanggung jawab, laporan audit Formula E bisa menunjukkan gelaran tersebut sukses sungguh atau tidak. Jangan sampai gelaran itu hanya jadi ajang pencitraan saja. Selain itu, adanya laporan audit Formula E bisa menjadi pegangan untuk penyelenggaraan di 2023. Jakarta sudah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Formula E 2023. Jadwal resminya sudah ada di situs resmi Formula E. Laporan audit Formula E 2022 bisa menjadi sarana belajar untuk penyelenggaraan 2023, sehingga balapan ini bisa untung dan berdampak nyata untuk masyarakat, khususnya Jakarta. Saya rasa kura-kura begitu. Anda bagaimana? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.